Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Retno Widianing Ati dari PG PAUD Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang revitalisasi pendidikan, peran keluarga dalam pembangunan. Diampu oleh Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Pertimbangan ulang peran dalam keluarga. Pasangan dan orang tua dalam keluarga memiliki 3 peran pokok, yaitu sebagai produser, manajer, dan pemimpin. Di sini kewajiban orang tua pada anak. Anak adalah titipan dan berhak mendapatkan haknya dari kedua orang tuanya. Bukan hanya anak yang harus memenuhi kewajiban pada orang tua, melainkan kewajiban orang tua pada anak pun harus dipenuhi. Dalam hadis Rasul bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang bagaimana kepemimpinanmu." Orang laki-laki atau suami adalah pemimpin dalam keluarga dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri sendiri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya pula. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 215. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasangan. Pasangan dikatakan sebagai pasangan itu yaitu suami atau istri kita. Membahas tentang pasangan tidak terlepas dari pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat penting dan sakral dalam Islam. Tujuan menikah sendiri dalam Islam selain menciptakan generasi yang soleh-solehah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Meskipun aktivitas bersama pasangan masih dianggap sederhana, namun tetap bernilai pahala dan sedekah. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh oleh dua insan, baik dunia atau akhirat. Ikatan suci pernikahan menjamin keharmonisan, kebahagiaan, dan ketentraman selama memegang teguh. Apalagi ditambah dengan mengikuti suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW bersama istrinya. Tujuan menikah sendiri dalam Islam menurut Al-Quran dan Al-Hadis beserta keutamaannya. Yang pertama, melaksanakan sunnah Rasul. Yang kedua, menguatkan ibadah sebagai dan pokok akhlak manusia. Yang ketiga, menyempurnakan agama. Yang keempat, mengikuti perintah Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 32. Yang kelima, mendapatkan keturunan, yaitu terdapat pada surat An-Nahl ayat 72. Sebagai penyenang hati dalam beribadah, surat Al-Furqan ayat 74. Yang ketujuh, membangun generasi beriman, terdapat dalam surat At-Tur ayat 21. Yang kedelapan, memperoleh ketenangan, terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah, sedangkan keuntungan menikah sesuai sabda Rasulullah SAW yaitu bermain dengan pasangan sah itu berpahala, memberi nafkah bernilai sedekah, berjumpa dengan istri bernilai pahala, dan mencetak generasi yang menjaga agama. Apalagi ditambah dengan mengikuti suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW bersama istrinya. Tujuan menikah sendiri dalam Islam menurut Al-Quran dan Hadis beserta keutamaannya. Yang pertama, melaksanakan sunnah Rasul. Yang kedua, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Yang ketiga, menyempurnakan agama. Yang keempat, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 32.
Yang kelima, mendapatkan keturunan, yaitu terdapat pada surat An-Nahl ayat 72. Sebagai penyenang hati dalam beribadah, surat Al-Furqan ayat 74. Yang ketujuh, membangun generasi beriman, terdapat dalam surat At-Tur. Kewajiban orang tua pada anak. Anak adalah titipan dan berhak mendapat haknya dari kedua orang tua. Bukan hanya anak yang harus memenuhi kewajiban pada orang tua. Sedangkan kewajiban orang tua pada anak dalam Islam, yang pertama, memberi nama yang baik. Tujuannya apa? Nama itu sendiri termasuk doa. Yang kedua, memberi ASI yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Yang ketiga, mendidik anak dengan baik. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran. Yang kelima, bersikap adil terhadap anak-anaknya. Yang keenam, memberikan nafkah dan makanan yang halal. Yang ketujuh, menikahkan dengan calon suami atau istri yang baik. Hak anak dalam Islam. Hak anak yaitu hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13. Hak mendapatkan cinta kasih. Dan yang terakhir, hak untuk bermain. Pada kesimpulannya, dalam keluarga diatur hubungan antar keluarga, sehingga tiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Ayah sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab memberi nafkah. Ibu sebagai pengatur, pengurus, dan madrasah pertama untuk anak-anaknya. Sedangkan anak berperan membantu kedua orang tuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.